Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Hari ini temanya Bitcoin datang bulan ya. Jadi bukan datang bulan dalam artian. Tapi ini kita pengen ngomongin sedikit soal moon cycle. Jadi sebenarnya udah pernah kita bahas ya, lama teman-teman. Ya, tapi kali ini kita pengen sedikit provide informasi ke teman-teman based on historicalnya. Jadi bisa jadi pertimbangan ya, kira-kira bakal kayak gimana nih market kalau misalkan emang berganti bulan gitu kan. So, tanpa berpanjang lebar langsung aja kita update kan ke teman-teman sekalian. Jadi guys, kalian bisa cek di satu website namanya Moon Phases ya. Di sini ada timeanddate.com. Sebenarnya munculnya tampilannya kayak begini ya. Ini biasanya kalau buat teman-teman yang percaya dengan time trading karena mengkorelasikan dengan ilmu astrologi, bulan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau ditanya ya percaya atau enggak sih gitu. Sebenarnya kan ini preferensi ya. Kalau saya ngelihat ini lebih kepada menambahkan confluence saja. Jadi memperkirakan atau mengantisipasi kemungkinan terjadinya reversal terhadap timing-timing tertentu. Dan pada case kalau misalkan kita pakai moon phases, apakah benar ya atau relevan teman-teman? Ini kalau kita lihat indikatornya pun ada gitu kan. Jadi kalau kalian buka nih di indicators, terus kalian cek aja ya moon phase gitu, keluar. So somehow it's not coming from community ya. Ini datangnya langsung dari TradingView guys. Ya. Nggak tahu ya, tapi benar nggak sih? Harusnya sih benar datang dari TradingView ya. Karena biasanya kalau community dia munculnya di bawah tuh. Ya, tapi kalau ini datangnya dari TradingView langsung gitu. Berarti memang TradingView sendiri ya memprovide ya ilmu tersebut dan dijadikan sebagai salah satu acuan maybe ya teman-teman dalam some of the trades gitu. Nah, kalau kita lihat apa yang membuat moon phases ini menarik. Jadi sebenarnya gini, dalam setiap bulan itu kalau misalkan kita ikutin kalender Imlek ya teman-teman bahasanya gitu, kalender Imlek gitu. Sebenarnya ada yang namanya tanggal 1 dan tanggal 15. 1 itu kalau dalam istilahnya kita tuh dianggap sebagai Ceit. Ya, ini kalau kita lihat di bulan April itu jatuhnya Ceitnya itu pada tanggal Rabu ya. Ini hari Rabu sekitar, tunggu sebentar ya. Ini 1 Jigwe. Oh, bukan guys ya. Apa. Jatuhnya besok nih tanggal 17 ya. Jadi tanggal 17 1 Sagwe ya, teman-teman. 1 ini artinya tanggal 1 kalender Chinese. Ya. Jadi bulan ini tanggal 29 doang. Besok itu masuknya ke tanggal 1 alias Ceit ya, berganti bulan teman-teman. Berganti bulan dibilangnya di sini istilahnya adalah new moon ya. Nanti kalau full moon tanggal 2 Mei kan, kita ngeliat nih tanggal 2 Mei nanti apa nih ya, kita ganti ke bulan berikutnya. Oke. Go, cret. Nah, tanggal 2 Mei teman-teman cek. Itu tanggal 1 Mei-nya 15 Sagwe, artinya Cap Go teman-teman sekalian. Nah, kalau Cap Go berarti ya kita bisa bilang tanggal seharian setelah itu dan besok malamnya ternyata jatuhnya di full moon gitu. Nah, new moon dan full moon ini kalau kita lihat terus-terusan mirip-mirip ya. Mirip-mirip tuh dengan tanggal ini gitu. Jadi kalau saya Ceit atau Cap Go gitu kan, saya vegetarian teman-teman. Khususnya di tanggal tersebut untuk mengkontrol ya, tapi itu bagian dari upaya ibadah juga sih. Jadi pelatihan diri ya untuk menghindari makan makhluk hidup lah, ibaratnya begitu. So anyway, kita jadi ngomongin Ceit Cap Go ya guys ya. So anyway, somehow ya itu dikorelasikan ke market dan kelihatan ya teman-teman di sini kalau kita mengacu pada teori tersebut gitu. Jadi kalau kalian lihat menggunakan indikator yang tadi, ketika kita bicara soal full moon, itu umumnya Bitcoin bergerak bullish selama 15 sampai 16 hari ke depan. Ya, believe it or not gitu ya. Saya kasih garis di sini. Ini adalah full moon phase-nya kita, di sini juga full moon, di sini juga full moon gitu ya. Apakah setiap saat? Tidak, tapi ada kecenderungan. Ya, kita nggak bilang setiap saat teman-teman, tapi ada kecenderungan. Ya, jadi kalian bisa nih ngecekin kayak begini nih tuh ya. Nah, sebenarnya kan kayak makanya saya bilang ya, apakah ini bisa dijadikan indikator tunggal gitu. Jadi begitu full moon teman-teman buy long, habis itu hold aja gitu sampai next new moon gitu kan. Apakah bisa Vin sebenarnya kayak gitu? Sebenarnya kalau saya sih nggak terlalu believe ya dengan sistematis transaksi seperti itu. Lebih baik teman-teman tetap menggunakan trend analysis
cek market structure, kemudian cek juga dari segi momentum, apa yang sedang terjadi, kira-kira progresnya akan seperti apa, dan teman-teman baru decide gitu, whether you gonna short or long gitu kan, itu kan lebih make sense gitu ya. Nah, baru kemudian kalau teman-teman mau nambahin nih kayak new moon atau full moon sebagai bagian dari analisisnya, silakan ya, itu preferensi masing-masing. Nah, kalau kita lihat pada saat full moon, kalau kita bilang itu kecenderungan bullish gitu. Kondisi-kondisi seperti ini terjadi gitu ya, tapi tidak selalu, tidak setiap saat gitu. Cuman kalau kita lihat probabilitasnya lebih banyak dia bergerak bullish gitu. Makanya kadang dikaitkan nih kalau misalkan lagi dalam keadaan full moon tuh orang ekspektasinya adalah dia bullish gitu ya. Ini kalau saya ambil di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Dari 11 sampel hanya ada 3 diantaranya yang turun pada saat full moon ya. Jadi ada pada tanggal 15 Desember setelahnya, 15 hari setelahnya, kemudian tanggal 13 Februari 15 hari setelahnya, dan terakhir itu ada pada tanggal 13 Juni 15 hari setelahnya ya. 3 diantaranya itu bearish dari 11. Berarti probabilitasnya bagus gitu kan. 7 dari 11 itu sesuai, ibaratnya begitu. Nah, bagaimana dengan kondisi new moon-nya gitu kan? Kalau kita balik kondisinya, new moon di sini dia bullish, di sini dia flat, di sini dia bearish ya. Di sini dia bearish, di sini dia bearish gitu kan. Di sini dia small bearish tapi kemudian dia bullish di tengah-tengah. Di sini small bearish, itu bearish ya teman-teman. Ini bearish, ini bearish, ini bearish ya, tapi kemudian bullish di tengah-tengah. Ya, saya bilang apa teman-teman, nggak bisa dipatokin 100% pasti terjadi gitu. Cuman kalau kita lihat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanya satu ya yang konsolidasi. Sebagian diantaranya di tengah-tengah itu bullish, tapi pada saat hari H ya sempat turun-turun dulu lah ya, kira-kira begitu. Ya anggap aja dari 10, 7 deh akurasinya teman-teman, 7/10 gitu. So gimana ya kondisinya teman-teman? Ini kita ambil data lampau during Oktober 2025. Sorry, dari Oktober 2024 ke Oktober 2025, setahun. Ya, karena kan ya C-cap gue setahun berapa kali sih gitu kan ya. Nah, kita lihat lagi nih di sini nih ya, saya tambahin lagi dikit biar kita banyakin sampelnya teman-teman. Nah, kalau kalian cek nih sekarang, ini full moon ya. Full moon bullish gitu kan. Ini bearish gitu. Ini bullish tengah-tengah terus bearish gitu kan. Kemudian bullish tengah-tengah terus bearish gitu ya. At least di depannya bullish gitu. Kita ambil sampelnya katakanlah 5-6 hari pertama aja deh gitu, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Di sini turun, terus di sini bullish, di sini bullish gitu. So far, kalau kita lihat nih periode setelah Oktober 2025 atau setelah September 2025 ya, ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 full moon. Dengan kondisinya 2 diantaranya itu bearish ya, in the first 5 or 6 days. Sisanya bullish ya. 5-6 hari pertama bullish. Nah, ntar menuju ke 15 hari terserah dah ya, itu bisa di atas bisa di bawah gitu. Endingnya sebelum nanti ketemu bulan berikutnya gitu kan. Bukan ganti bulan tapi periode moon cycle berikutnya, maksudnya begitu ya. Well, not bad ya. Hanya 2 dari 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teman-teman ya. Hanya 2 dari 8 atau 6 dari 8 itu bergerak cenderung ngikutin ya si moon phase itu. Nah, bagaimana sekarang kalau kondisinya dia masuk ke new moon? Nah, kita balik nih kondisinya teman-teman ya. New moon ada 1, di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 teman-teman. Well, kita tambahin lah ya 8, 9 ya, 9 teman-teman. Hanya ada 1 dari 9 new moon yang bergerak bullish, dan itu hanya terjadi di sini gitu ya. Dia naik 8% lebih kurangnya selama lebih kurang 5-6 hari. Sisanya itu bergerak bearish pada saat dalam kondisi new moon. Nah, teman-teman. Ya, jadi gimana, Vin? Ya, kalau kita mengacu pada cycle tersebut, sebenarnya kita bisa ambil patokannya, teman-teman. Kalau memang benar new moon terjadi pada kisaran tanggal 17 April, itu artinya besok, ya, new moon sekitar jam 6 sore, itu udah bulan baru, teman-teman. Maka apa yang terjadi pada Bitcoin, Vin? Apakah iya dia akan turun gitu? Nah, guys, before kita ngomongin lebih lanjut soal teknikalnya,
saya mau bahas dulu sama teman-teman satu hal. Guys, S&P 500 telah valid menciptakan new all time high. So S&P 500, Nasdaq itu sama-sama udah menciptakan new all time high. Apa artinya tuh, Vin? Artinya teman-teman, market itu sementara ya sedang dalam kondisi optimis bahwa perdamaian atau deal dari negosiasi yang akan dijalankan oleh US dan Iran di ronde kedua kelihatannya mereka cukup percaya atau cukup yakin akan terjadi deal. Ya, jadi akan ada hasil lah yang diharapkan, dan salah satu hasilnya itu adalah perdamaian ya. Jadi bukan cuma sementara doang kita bilang, tapi ini diharapkan bisa menjadi sebuah kesepakatan yang akhirnya mengakhiri perang untuk seterusnya. Ya, itu yang diharapkan teman-teman. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah Israel dan Lebanon itu akan ngomong ya, akan mulai diskusi, akan mulai talknya besok teman-teman. Itu dapat kabar tadi sekitar sore. Yang ngomong juga Trump sih ya, kalau saya nggak salah teman-teman. Ini ya sekitar siang kali ya, siang nih ya. Trump, Israel and Lebanon talks will happen tomorrow, katanya besok. Kemudian Trump sendiri juga bilang kalau kelihatannya akan ada pertemuan berikutnya ya. Sebenarnya bukan Trump sih yang ngomong, tapi memang para pelaku pasar udah meyakini gitu ya. Ini Pakistan Foreign Ministry, karena kan dia sebagai mediatornya. US dan Iran akan ya, are willing, yaitu sudah oke untuk ya akan mengadakan obrolan berikutnya gitu ya, atau negosiasi berikutnya. The process is continuing. Kira-kira kapan belum tahu, sejauh ini belum tahu. Tapi ekspektasinya balik di Islamabad. Saya nggak tahu yang dikirim kali ini apakah sama CG Defense atau mungkin ganti orang. Cuma yang pasti sejauh ini ekspektasinya itu ada. Dan itulah kenapa kalau kita lihat S&P dan Nasdaq itu menciptakan new all time high. Ya hari ini sih di market open dia koreksi gitu. Koreksinya mereka nih S&P 500 nge-trigger sell off di Bitcoin gitu ya. Jadi tadi 1 jam pertama tuh Bitcoin drop ya, sekitar $1.700. Tapi kemudian kalau kita lihat dengan saksama ini pergerakannya menyerupai sebuah pola triangle pattern. Atau dari sini katakanlah developmentnya juga bisa aja kayak begini guys. Tuh ya. Jadi bahwa sebenarnya market itu sideways. Oke, sejak 2 hari terakhir, market itu bingung. Mereka mau beli Bitcoin atau jual Bitcoin. Mereka totally bingung. Oke, at least kalau kita ambil patokannya ETF, 2 hari terakhir itu inflow-nya lumayan. $500 juta. Akhirnya kita balik tembus angka $57 miliar net flow, teman-teman. Ya, jadi kelihatannya walaupun kita katakan dari segi price action terlihat market itu galau dan bingung, setidaknya dari perspektif ETF itu ada demand ya yang cukup membantu atau mensupport agar somehow market itu mendapatkan ya money flow kembali gitu ya. Dan ada satu kabar baik teman-teman, Morgan Stanley ya, dia sudah menjadi bagian dari institusi yang memprovide ETF pada klien-kliennya, dan so far sih dalam ya 6 hari pertama sih inflow-nya kecil-kecil ya, miniatur teman-teman, belasan juta dolar aja gitu. Paling gedenya cuma hari pertama $30,6 juta. Sisanya kecil-kecil aja ya, nggak segede BlackRock gitu. BlackRock yang belanja masih tetap gede, 200 gitu dalam 4 hari terakhir. Ya, 2 hari terakhir dia udah nambah $400 juta lebih. 500 bahkan ini kalau kita pembulatan. Ya, 290 tambah 210 udah $500 juta. Hanya dalam waktu 2 hari. Jadi inflow-nya ada. Ya, money flow-nya ada. Nah, sehingga kalau kita korelasikan dengan kondisi yang tadi, ekspektasinya adalah S&P 500 mengalami rally without the pullback. So, if katakanlah ada pullback teman-teman, dan pullback itu bukan berarti sesuatu yang buruk gitu ya. Pullback itu bagian dari koreksi untuk menciptakan higher low sebelum dia create higher high. Maka di sini ada beberapa fair value gap yang bisa diisi dulu ya oleh S&P 500, begitupun pada Nasdaq gitu. Jadi kalau case-nya kayak begini, seandainya dia pullback, what happen with Bitcoin more or less juga akan ikut ketarik atau akan ikut kena pullback-nya juga. Ya, jadi ekspektasinya adalah sama ya. Kalau misalnya saya mau bilang yang base case kemarin teman-teman, saya tetap mempertimbangkan ada kemungkinan kita membentuk ABC corrective wave seperti ini, or if ternyata kita tidak membentuk ABC corrective wave, adapun kondisi yang bisa terjadi itu bukan membentuk ABC corrective wave, tapi bergerak dalam 5 wave correction. Jadi nanti ngebentuknya kayak semacam pola, misalnya seperti ini, itu juga bisa.
gitu ya. Jadi prosesnya seperti ini, A, B, C, D, E, baru kemudian dia mantul. Biasanya terjadi berbarengan dengan market yang lagi konsolidasi. Jadi kalau zigzag itu ada big move-nya, ada impulsive move-nya. Kalau A, B, C, D, E tadi itu lebih kepada sideways. Dia turun pelan-pelan, ngebentuk channel, ngebentuk bull flag, ngebentuk falling wedge ya. Pokoknya pola-pola yang ngebentuknya tuh channel. Jadi kayak dia rapi, bergerak, strukturnya turun, tapi beraturan teman-teman. Bolak-balik, kira-kira seperti itu. Ya, dan jika demikian, berarti moon phase kali ini, new moon tanggal 17 April, ya kita bisa lah expect ada kondisi begini gitu. Selain dari karena faktor yang tadi saya sebutkan, itu karena yearly VWAP. Ya, jadi saya tarik VWAP di sini menggunakan VWAP teman-teman. Caranya gini ya, kamu bisa mampir ke bagian sebelah kiri. Di sebelah kiri terus kalian cari yang Nah, ini dia ya, forecasting and measurement tools. Ya, kamu bisa cek di sebelah kiri di yang sub yang nomor 4. Nanti kamu cari nih namanya anchored VWAP. Nah, anchored VWAP kamu anchored pas di tanggal 1 Januari 2026. Makanya kita bilang istilahnya adalah yearly VWAP. Nih ya, saya anchored ya teman-teman. Satu kali klik aja jebret kayak gini dan dia keluar. Jadi si average price yang kita lihat saat ini itu berperan sebagai bagian dari resistance-nya. Dan harganya itu ada pada kisaran resistance yang saat ini, yaitu di 75 ribuan something. Ya, 75 ribu plus dikit lah. Alright, nah kalau misalkan on the daily close, katakanlah hari ini kan masih ada 9 jam ya, saya bikin video agak lebih awal hari ini. Tapi katakanlah dalam 9 jam dia closing ternyata dalam keadaan bearish engulfing gitu. Ya, dia bermain di bawah low kemarin, abis itu closingnya di bawah gitu. Dengan engulfing itu, sebetulnya sih kita bisa expect yang namanya new moon ini beneran ya, mungkin bisa men-trigger juga gitu potensi koreksi yang tadi kita bahas. Jadi secara statistik, new moon kebetulan berbarengan dengan resistance, kebetulan dengan konsolidasi, kebetulan dengan S&P yang belum pullback. Semua itu jadi sebuah kebetulan yang mendukung tesis kalau di new moon jangan-jangan bisa jadi kita mulai dengan 5-6 hari pertama koreksi atau pullback dulu. So it means we have to be careful. Ya, kalau mungkin ada teman-teman long position, mungkin harus ada consideration untuk reducing long positions-nya, atau mungkin lebih ke kalau udah lagi ongoing mungkin boleh take profit gitu ya. Sambil pelan-pelan ya melakukan screening, mungkin cari alternatif untuk melakukan transaksi dengan setup yang baru. Mungkin seperti itu guys pertimbangannya ya. But one thing for sure di sini kita juga ngelihat bahwa sebenarnya terdapat fair value gap on the daily time frame. So technically kalau kita lihat dia sananya nge-fill fair value gap itu doang juga bisa gitu ya. Jadi dia kayak mungkin a little bit pullback sedikit, abis itu dia nanjak gitu. Itu juga bisa gitu. Yang pasti teman-teman, kalau kita lihat secara struktur, ini perlu di-highlight ya, bahwa high point, low point, dan higher high. Yang kita belum punya adalah higher low-nya. Ya, belum tahu kira-kira di mana. Estimasinya bisa diukur menggunakan Fibonacci. Misalnya kita mau cari tahu areanya di mana ya. Oh, kira-kira di Fibo 079 deh gitu. Oh, kira-kira di area Fibo 062 deh gitu. Or maybe possibility-nya dia testing ke POI yang paling bawah. Artinya ke order block yang terbentuk pada tanggal 13 April. Habis itu mungkin baru kelihatan next-nya ya. Buyersnya atau demand-nya baru mulai agresif dan masuk market lagi. Kayak gitu juga bisa teman-teman. Ya, nah yang tetap mungkin, tapi probabilitasnya mungkin saat ini kecil ya, adalah dia breaking out langsung dan rally impulsively. Tembus level VWAP ini dan langsung nanjak hingga retest ke level 80.000 tanpa adanya pullback terlebih dahulu. Ya, menurut saya itu lumayan kecil probabilitasnya ya. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu. That's why saya tetap harus sampaikan karena itu menjadi pertimbangan gitu kan. By the time itu terjadi, ya probably kita masuk ke new moon yang bearish ya. Yang tadinya new moon yang bearish, ya ini mungkin masuk kategori yang tadi teman-teman ya. 2 dari 10 misalnya, atau 3 dari 11, kan tetap ada kemungkinan itu bisa terjadi. So maybe this time, it's a lucky charm ya. Jadi kondisinya setelah new moon bukan turun tapi naik. Who knows ya guys. Ya, tapi kira-kira seperti itu ya. Di sini juga kita punya support resistance. So as long Bitcoin maintain di atas support resistance itu juga berarti kita masih lanjut konsolidasi ya. Progresnya bisa jadi triangle kayak gini, bisa jadi falling wedge kayak gini ya. Tinggal teman-teman lihat aja development-nya. Saya juga nggak bisa ngomong apa-apa kalau market lagi konsolidasi, sebetulnya nggak terlalu ketara ya.
Dan this week teman-teman, kita nggak punya data ekonomi yang cukup krusial untuk kita bahas. Yang paling penting tetap sentimen market mengacu pada atau meng-highlight ya, masih center of attention-nya adalah pada talks-nya US dan Iran. So let's see teman-teman ya. Asumsi saya sih terjadi di weekend lagi. Jadi weekend akan ada another kejutan lagi gitu sih. Oke. So God bless to everyone. Thank you very much guys for watching. Semoga informasinya bisa bermanfaat. And see you guys again in the next video update. Cheers. Bye bye guys.